لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan unzila fihi al-Qur'an wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ila kafatil anam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, kita berdoa kepada Allah semoga perjumpaan kita saat ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan Allah karuniakan kepada kita kehidupan yang bahagia di dunia maupun sampai ke akhirat. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tidak terasa saat ini kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan yang ke-13. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima salat tarawih kita, menerima bacaan Al-Quran kita, menerima sedekah kita, dan Allah menerima semua amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Insya Allah kita niatkan dalam hati kita, semoga amal ibadah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita, yakni kajian Ramadan di channel Ida Novita. Kita akan bahas tentang tanda-tanda hidup seseorang itu dalam keadaan bahagia. Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, baik itu orang dewasa maupun anak kecil, yang tua maupun muda, para pejabat maupun rakyat, ya orang besar maupun orang kecil. Setiap kita pasti ingin hidup dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang bahagia, tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran kepada kita, memberitahukan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, karuniakan kepada kami kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita penjelasan bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 ciri kalau orang tersebut bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang pertama tandanya adalah antakuna zaujatuhu sholihah. Maka orang yang bahagia adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seorang suami maupun istri yang solih dan solihah. Maka beruntunglah bagi kita bagi memiliki seorang istri yang solihah, istri yang takut kepada Allah, istri yang takut kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan patuh kepadanya. Maka beruntunglah bagi seorang wanita yang memiliki suami yang takut kepada Allah, suami yang solih, suami yang takut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang patuh dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sayang kepadanya. Yang kedua tandanya adalah orang tersebut hidupnya bahagia, maka hidupnya akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa buah hati, yakni seorang anak yang solih dan solihah juga. Maka penting bagi kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, anak yang kenal kepada Allah, yang kenal kepada Rasul, yang kenal kepada agamanya. Maka anak tersebut insya Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita kalau kita berhasil mendidiknya dan juga mengenalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntunglah bagi kita semua yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seorang anak yang solih dan solihah. Karena anak yang solih dan solihah akan menjadi penyejuk mata, penenang hati, tidak hanya di dunia bahkan sampai ke akhirat. Maka beruntunglah bagi kita yang ketika kita sudah terbujur kaku, mati, berada dalam kain kafan, dalam kubur kita, maka anak kita lah saat itu yang berperan, yang akan mendoakan kita. Maka didiklah anak kita dengan ilmu agama yang baik, dengan ilmu yang mengajarkannya kenal kepada Allah, ilmu berdoa, ilmu mohon kepada Allah agar orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga, kalau orang tersebut adalah orang yang bahagia di dunia dan akhirat adalah
orang tersebut akan Allah bimbing lingkungannya menjadi lingkungan orang-orang yang solih dan solihah juga. Kalau dia laki-laki akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Kalau dia perempuan akan Allah kumpulkan dia bersama dengan orang-orang yang solihah. Maka perkumpulan yang baik adalah perkumpulan yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan yang buruk adalah perkumpulan yang bisa menjauhkan dirimu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah kumpulan-kumpulan kita, maka carilah teman-teman kita yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pepatah para ulama mengatakan, khairul ashabi, sebaik-baik teman adalah man yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik teman adalah orang yang menunjukkan kepada kita kebaikan. Ketika kita salah, dia menasihati dengan cara yang baik. Ketika kita sedang keliru, dia yang akan beritahukan kepada kita kalau kita sedang melakukan suatu kesalahan. Maka kalau ada orang yang menasihati kita dalam keadaan salah, menasihati kita dalam keadaan keliru, maka orang tersebut adalah orang terbaik untuk menjadi teman kita. Dan teman yang buruk adalah membiarkan kita dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita memiliki teman yang mendiamkan kita dalam keadaan salah. Maka carilah teman-teman yang bisa membimbing kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kalau orang tersebut adalah orang yang bahagia di dunia dan akhirat adalah rezekinya Allah karuniakan di tempatnya sendiri. Artinya apa? Rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempatnya tinggal sendiri, tidak kemana-mana maupun di tempat orang lain, tapi rezekinya di tempat dia tinggal itu sendiri. Maka orang tersebut insya Allah termasuk ciri-ciri 4 orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan bahagia di akhirat. Itulah 4 hal ciri-ciri kalau orang tersebut bahagia di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة